Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Bahan renungan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemudian Tuhan Yesus mulai memanggil dan memilih para murid-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, yang berarti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti bertobat. Bertobat di sini mengandung makna perubahan budi, perubahan pikiran, perubahan hidup. Dengan kata lain, dalam pertobatan itu dituntut iman dan kepercayaan. Maka Yesus mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya kepada kabar baik, karena sebentar lagi kerajaan Allah sudah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk bertobat, memperbaharui hidup kita terus-menerus. Detik demi detik kehidupan kita, kita diajak untuk bertobat di dalam kehidupan kita. Sehingga demikian, maka dalam pertobatan itu dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang muncul sebagai buah dari pertobatan kita. Dalam kitab suci kita bisa mengambil contoh Rasul Paulus yang bertobat. Dia pada awalnya seorang penganiaya pengikut Kristus, tetapi kemudian dia bertobat dan berubah menjadi seorang pewarta Injil yang unggul. Kemudian dalam sejarah gereja, kita juga bisa belajar dari seorang tokoh gereja, yaitu Santo Agustinus, yang pada masa mudanya sangat buruk kehidupannya. Dalam masa mudanya dia banyak melakukan dosa, tetapi kemudian dia bertobat, berubah, kemudian menjadi seorang uskup dan menjadi salah satu bapa gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, metanoia bukan hanya berarti perubahan hidup, tetapi juga dalam artian menghasilkan buah-buah pertobatan itu sendiri. Artinya ialah bahwa kebaikan-kebaikan hidup muncul setelah kita melakukan pertobatan. Dan pertobatan semacam inilah yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk terus-menerus memperbaharui hidup kita. Kita bertobat, karena bertobat merupakan ciri khas hidup sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertobat. Marilah kita memperbaharui hidup kita terus-menerus, supaya hidup kita semakin berkenan di hati Allah. Dan marilah kita mengubah pola hidup kita, pola pikir kita, dan segala niat jahat, niat buruk
niat dosa di dalam hidup kita, kita ubah, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.